Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Dakwah sebagai Rekayasa Sosial. Perkenalkan, nama saya Lia Frianti, NIM 200305035. Saya sebagai pemateri pertama. Saya Baik Sri Maharani, NIM 20030505045 sebagai pemateri kedua. Dakwah sebagai rekayasa sosial. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islam. Islam adalah agama yang menjaga keseimbangan hidup secara horizontal maupun vertikal. Ia tidak hanya mengatur tata cara peribadatan, tetapi juga tata cara perlakuan sosial antar sesama, bahkan dengan alam semesta. Ia tidak hanya mengatur satu dimensi kehidupan, tetapi juga seluruh dimensi hidup itu sendiri. Oleh sebab itu, Islam yang diyakini sebagai agama yang membebaskan manusia dari segala ketertinggalan dan ketertindasan, dan hendaknya mampu menawarkan solusi atas problem-problem kemanusiaan, seperti ketidakadilan, penindasan, kesewenang-wenangan, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Sejak awal, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW memiliki orientasi keseimbangan teologis dan sosial, bahkan ekologis sekaligus. Sebagaimana ditegaskan Kuthub bahwa kaum muslim harus menyadari bahwa mereka dilahirkan untuk maju ke garis depan dan memegang kendali kepemimpinan. Oleh sebab itu, mereka adalah umat yang terbaik. Dengan demikian, sasaran dan arah dakwah adalah upaya transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam pada masyarakat dengan tujuan untuk menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik meliputi pola pikir, pola hidup, dan sikap. Tujuan dakwah sebagaimana dimaksud tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 110, yaitu amar ma'ruf, berlomba dalam kebaikan, nahi mungkar, bersegera dalam mencegah keburukan, dan tu'minu billah, beriman kepada Allah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dakwah adalah segala aktivitas yang memimpin, membina, mendampingi, atau memberdayakan kehidupan manusia agar senantiasa condong dan melakukan hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang berkonsekuensi negatif yang bermuara pada kepatuhan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus dan sasaran dakwah hendaknya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan substansi manusia. Dengan demikian, pola dan metode dakwah berbasis problem di masyarakat dan pemecahannya pun mesti dilaksanakan dalam skala kehidupan sosial. Maka dakwah hendaknya juga menyesuaikan dengan dinamika perubahan masyarakat. Kesesuaian dakwah dengan dinamika masyarakat pada akhirnya akan menegaskan andil dakwah yang cukup besar dalam proses perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, dakwah merupakan bagian dari gerakan agama yang peka dengan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat sebagai fokus aktivitas dakwah. Dakwah sebagaimana yang disebutkan tersebut merupakan upaya rekayasa sosial atau social engineering demi mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Rekayasa sosial adalah gagasan atau gerakan dari visi ideal yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial secara terencana. Gerakan ilmiah yang dimaksud di sini adalah sebuah gagasan atas perubahan tingkat atau taraf masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian. Secara sederhana, rekayasa sosial adalah upaya untuk mengkonstruksikan bangunan sosial menuju masyarakat yang ideal sesuai dengan yang kita cita-citakan. Upaya dakwah rekayasa sosial adalah proses perencanaan perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam demi pengembangan masyarakat muslim itu sendiri. Beberapa pandangan seperti Muhtadi dan Syafi'i menegaskan bahwa dakwah rekayasa sosial perlu berkiblat pada pola Nabi dan para sahabatnya yang senantiasa berorientasi pada masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Rasulullah merupakan pelaku rekayasa sosial atau agent social of change dan agen pembangunan atau agent of development. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW mampu merekayasa masyarakat dahulu dari masyarakat yang tidak beradab menjadi masyarakat yang beradab, dari masyarakat yang tidak memiliki etika menjadi masyarakat yang beretika, serta menjadi masyarakat yang membangun kehidupan sosial yang sesuai dengan dikehendaki oleh Tuhan.
Yang kedua yaitu rekayasa sosial dalam pandangan Islam. Sebagaimana dalam penggalan surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Dari ayat di atas dapat dikaji bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau yang kita biasa sebut sebagai masyarakat sebelum kaum tersebut berusaha untuk mengubahnya. Hal ini dapat menjadi dasar betapa perlunya sebuah rekayasa sosial, karena rekayasa sosial adalah proses upaya manusia untuk mengubah kondisi faktual menjadi kondisi yang diharapkan. Dan Allah pun akan meridhoi perubahan yang terjadi ketika kaum tersebut berusaha untuk merubahnya. Dan saat ini, pemuda-pemudi adalah agent of change bagi bangsa karena pada jiwanya terdapat semangat, motivasi, kemampuan, potensi yang besar untuk berkembangnya atau maju. Dalam hal ini harus didukung di semua elemen masyarakat agar dalam perjalanannya tidak kandas di tengah jalan. Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa pola atau cara penyelesaian konflik yang berujung pada terciptanya konflik yang lain, entah itu konflik psikologial, emosional, maupun kontak fisik antar sesama individu ataupun kelompok masyarakat dan juga radikalisme. Nah, fokus pada radikalisme itu sendiri merupakan paham atau aliran yang bertujuan mengadakan perubahan atau pembaharuan secara drastis dan revolusioner dalam bidang sosial dan politik. Berawal dari sebuah aliran, kemudian radikalisme muncul sebagai sebuah gerakan yang seringkali menggunakan jargon-jargon khusus yang mengatasnamakan agama, khususnya agama Islam. Akhir-akhir ini, radikalisme dengan mengatasnamakan agama semakin sering terekspos melalui media dalam bentuk teror, pengeboman, beberapa aksi kekerasan, dan berbagai kejahatan yang berbungkus agama lainnya. Agama menjadi media yang dinilai tepat untuk menjadi alasan munculnya terorisme. Agama dalam hal ini terlalu sensitif untuk mengadu domba atas nama kepentingan politik yang sebenarnya. Imbas dari gerakan radikalisme atas nama agama tersebut dapat menjadi catatan buruk karena semestinya agama itu dapat menyerukan pada kedamaian. Munculnya isu-isu dan fenomena tentang radikalisme Islam menjadi wacana transnasional yang menyudutkan Islam dan menjadi tantangan baru bagi umat Islam untuk menjawabnya. Radikalisme Islam menjadi fenomena historis sekaligus sosiologis, menjadi diskursus yang banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global. Imbas dari wacana tersebut kemudian muncul stigma-stigma yang terasa kurang nyaman bagi umat Islam. Misalnya stigma tentang gerakan Islam radikal, Islam garis keras, fundamentalisme, militan, ekstremis, Islam kanan, sampai terorisme. Hal ini yang menjadi objek kajian dari rekayasa sosial ini, di mana campur tangan sebuah gerakan ilmiah lebih dimaksudkan untuk menggeser cara pandang masyarakat ke arah yang benar demi tercapainya tujuan tertentu. Maka, orientasi dakwah Islam Indonesia harus berorientasikan perbaikan, kemaslahatan, dan kepentingan orang banyak. Wajah dakwah harus mulai digambarkan sebagai wajah toleran, ramah, dan bersahabat kepada semua pihak tanpa terkecuali. Mengutip dalam Kompas 2017-35, dakwah diperlukan sebagai upaya deradikalisasi yang memberikan solusi konkret bagi masyarakat, setidaknya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan paham umat Islam. Hal ini bisa dijalankan melalui kajian-kajian keagamaan, seminar, halakoh, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perlunya adanya dialog dengan gerakan dakwah lain untuk membangun kesamaan persepsi bahwa umat Islam tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Ketiga, menyampaikan pesan Islam yang rahmatan lil alamin. Hal ini menjadi tugas bersama seluruh pihak untuk menyuarakan bahwa Islam bukanlah agama monster, teror, dan anarkis. Selain itu, diperlukan bagi lembaga dakwah Indonesia melakukan lompatan atas fundamentalisme atau yang biasa disebut dengan post-fundamentalisme. Setidaknya, kita bisa ambil dua kesimpulan dari Zuhairi Misrawi tentang tanggapan pandangan fundamentalisme dan solusinya. Yang pertama yaitu menyingkap dimensi antroposentris doktrin-doktrin keagamaan. Teologi yang selama ini hanya mengungguli dimensi langit hendaknya juga mengangkat dimensi bumi, sehingga mendorong terciptanya kekuatan civil society yang menghendaki perubahan dari masyarakat. Para tuan guru, dai, dan ustadz tidak harus melulu ceramah atau berdakwah membahas masalah surga dan neraka, namun juga perlu sesekali sebagai kapasitasnya sebagai fungsionaris agama berbicara mengenai kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Supaya masyarakat Muslim Indonesia semakin menyatu,
peka dan reaktif terhadap lingkungan sosialnya. Kedua, yaitu melakukan penafsiran-penafsiran terhadap doktrin-doktrin keagamaan, harus mampu membebaskan dari penindasan, serta menjadikan problem kemanusiaan sebagai titik tolak guna memberi jalan keluar bagi krisis multidimensional yang sedang dihadapi masyarakat dunia. Muslim Indonesia harus mampu menjadi solusi kemelut kemanusiaan, pertikaian, persengketaan, dan perdamaian, bukan membabi buta terhadap yang bukan golongannya. Post-fundamentalisme akan menghadirkan Muslim Indonesia dalam wajah yang penuh dengan komitmen dan prinsip-prinsip yang mendorong pada penguatan civil society. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.